Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Struktur, selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dalam rangka membagi-bagi kisah struktur dalam ilmu teknik sipil. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sepenggal masalah struktur seperti berikut ini. Ya, saksikanlah dan tontonlah. Ya, untuk sepenggal struktur kali ini, atau kisah sepenggal struktur kali ini, saya akan menyampaikan sebuah formula perhitungan perbedaan penurunan di tie beam atau biasa kita katakan slope. Formula ini yang selalu menjadi perdebatan. Ya, sebelum kita melihat formula differential settlement atau perbedaan penurunan yang katanya tak masuk akal. Ya, kita melihat betul nggak kata para engineer. Jadi banyak juga engineer yang nanya ke saya, ya, dan mengatakan bahwa formula yang dimaksud adalah suatu besaran momen, ya, untuk menyebabkan terjadinya perbedaan penurunan, yaitu formula tersebut adalah 6EI delta per L kuadrat. Ya. Sebelum kita melihat formula tersebut, ya, kita lihat dulu apa itu differential settlement. Jadi sebuah bangunan atau building itu boleh turun, tapi dalam batas tertentu. Jadi untuk gedung tinggi itu boleh turun sampai tidak melebihi 15 cm plus B per 600, di mana B itu dalam satuan sentimeter untuk bangunan tinggi dan bisa dibuktikan struktur atas masih aman. Jadi penurunannya bisa mencapai 15 cm, itu masih diizinkan. Itu kalau penurunan atau kita katakan settlement. Lalu apa itu differential settlement? Nah, differential settlement adalah perbedaan penurunan. Jadi suatu bangunan boleh turun dengan batas izin tertentu, yaitu tadi kecil dari 15 cm, tapi suatu bangunan tidak boleh terjadi perbedaan penurunan yang melebihi 1/300 bentang atau 1/300 L. Pernyataan itu tercantum dalam SNI 8460 2017 tentang persyaratan perencanaan geoteknik di pasal 9.2.4.3. Dengan kata lain, ya, bahwa bangunan itu boleh settle, ya, boleh terjadi settlement, tetapi tidak boleh terjadi differential settlement. Untuk membahas formula ini, saya kutip dari sebuah buku. Ini bukunya berjudul Desain Pondasi Tahan Gempa, berdasarkan atau sesuai dengan SNI 03 1726 2002 dan SNI 03 2847 2002. Penulisnya Anugrah Pamungkas dan Erni Haryanti. Nampak di sebelah kanan itu menghitung penurunan, ya, dengan sebuah formula yang tadi saya katakan. Di sini dikatakan delta M sama dengan 6EI delta S per LS kuadrat. Delta M adalah momen yang terjadi, kemudian E modulus elastis daripada material beamnya atau slope-nya, kemudian I adalah momen inersia dari slope atau tie beam, delta S adalah penurunan izin yang menurut SNI Geoteknik diambil 1/300. Di buku ini juga mengambil 1/300 LS, di mana LS adalah bentang daripada tie beam. Nah, inilah yang selalu dikatakan bahwa formula ini tidak rasional. Apakah benar? Kalau tidak rasional, kenapa disajikan secara formal seperti ini? Mengapa dikatakan tidak rasional? Sebelum saya mengkomentari mengapa dikatakan tidak rasional atau apa yang dikatakan oleh para engineer, ini
ada suatu contoh kasus ya, contoh kasus dengan data-data sebagai berikut. Ya, panjang LS tadi 6.000 mili atau 600 cm atau 6 meter. Kemudian lebar daripada tie beam atau slop atau balok slop 300 mili atau 30 cm, tinggi 600 mili atau 60 cm, tinggi efektif 525 mili. Inersia besarnya ini formula umum 1/12 B kali H pangkat 3 sebesar 5,4 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Kemudian FC aksennya 24,4 MPa setara K300. Dari FC aksen didapat modulus elastisnya E 23.216 MPa dan menggunakan FE 400 MPa. Kemudian menghitung besarnya momen yang terjadi dengan formula 6EI delta S besarnya penurunan yang seperti 300 tadi per LS kuadrat. Nah, dikatakan tidak rasional bila kita menggunakan material mutu beton kita naikkan. Ya, material ini 24,4 MPa, kita pakai mutu beton lebih tinggi yang E ini. Kita pakai E lebih tinggi. 30 MPa ya katakan atau 35 MPa. Mutu lebih tinggi karena berbanding lurus momennya menjadi semakin besar. Ya, kan tidak rasional kalau kita pakai mutu lebih tinggi, mengapa harus pakai momennya lebih besar? Harusnya kalau mutu lebih tinggi untuk balok slope tadi, tentu kita menggunakan pembesian yang lebih sedikit. Di sini momen lebih besar mengakibatkan pembesian lebih besar. Kemudian inersia penampang. Jadi penampang kalau diperbesar, ya harusnya kita mendapatkan momen yang lebih kecil dan mendapatkan pembesian. Jadi ujung daripada momen itu adalah pembesian. Di sini pembesian lentur. Ya, jadi harusnya dimensi perbesar menggunakan tulangan lebih kecil. Tapi nyatanya dimensi diperbesar menggunakan tulangan lebih besar. Kemudian penurunan semakin besar menggunakan tulangan lebih besar. Ya, kalau ini kayaknya rasional ya, sah-sah aja ini ya, rasional dari pemahaman para kebanyakan engineer. Kemudian bentang semakin besar, ya, LS yang semakin besar, ini menggunakan pembesian semakin kecil karena berbanding terbalik. Harusnya secara rasional bentang semakin besar menggunakan pembesian semakin besar. Kita lihat di sini, ya, apakah benar yang tak rasional yang tadi itu? Jadi sebelum kita melihat apakah benar tidak rasional, kita coba menghitung dulu. Coba kita hitung delta M berdasarkan data tadi, ya, data yang sudah dikemukakan yang tadi ini, ya, yang ini. Kemudian kita masukkan data-data tadi, 6-nya tetap 6, modulus elastisnya 23.216, kemudian inersianya 5,4 kali 10 pangkat 4, ya. Kemudian konversinya ini bukan konversi, ini besarnya perbedaan penurunan. Di sini diambil 10 seperti 300 bentang tadi, ya, diambil 10. Kemudian ini adalah bentangnya 6.000 pangkat 2 mm. Didapatlah besarnya momen 2.8.944.000 Newton mm. Coba dipakai 519. Dengan 519 kita masukkan ke formula analisa penampang, hitung A-nya dulu, ya, AS kali FY per 0,5 FC aksen kali B. Ini dimasukkan data-datanya, ya, kemudian didapat A 90,96 mili, MN-nya didapat dengan formula MN adalah AS kali FE dikali dan kurung D kurang A per 2. Nilai A-nya dimasukkan, kemudian didapatlah besarnya MN 271.216.512 Newton mm.
kemudian dikalikan pi, ya mn kali pi, pi-nya 0,8, diperoleh delta diperoleh hasilnya adalah 216.973.210 Newton milimeter. Ternyata lebih besar ya daripada delta M 208.944.000 Newton milimeter. Ya, jadi ini lebih besar. Jadi oke, dengan menggunakan tulangan tadi, ya tulangan 5 diameter 16, ya diperoleh lebih besar daripada delta M yang dihasilkan oleh rumus. Maka bisa digunakan tulangan 5/19, ya. Tapi formulanya ya masih jadi tanda tanya. Tanda tanya ini apakah formula ini betul nggak yang dikatakan tidak rasional? Ya, kita nanti akan coba cari jawabannya. Tapi sebelum mencari jawabannya, formula ini sebenarnya bukan ini formula statika umum, ya, yang digunakan semenjak dulu. Jadi di sini saya ambil salah satu hitungan Hotel Riau Plaza. Ini didesain pada puluhan tahun yang lewat, 22 November 1984. Ya, yang desainnya ini banyak sekali, Insinyur Budi Rustanto, Insinyur Satya Hadi Saputra, Insinyur Harina Mulyawati, Insinyur Wiwin Winarti, Insinyur Yuki Wiyono, dan ini Jahi Kusuma BA. Ya, didesain oleh para engineer, ya, engineer pada puluhan tahun yang silam. Mereka sudah menggunakan formula ini, ya. Ini formulanya di sini. Ya, terjadi perbedaan penurunan seperti ini, maka momen sama dengan N6EI delta per L kuadrat sama dengan hitungan yang tadi yang saya ambil dari buku sebelumnya. Nah, saya ingin menampilkan juga bahwa perhitungan terhadap perbedaan penurunan itu disyaratkan oleh SNI 8460 2017 tentang perancangan geoteknik. Di pasal 942 itu untuk pondasi dangkal, sama halnya dengan pondasi rakit dan pondasi dalam. Ya, salah satu butirnya mensyaratkan bahwa perhitungan balok penghubung, slope atau tie beam, dan pengaruhnya terhadap pengaruh beda penurunan. Ya, ini kita garis bawahi terhadap beda penurunan. Jadi wajib dihitung. Nah, satu sisi wajib dihitung, sisi lain formulanya masih diragukan bahwa itu tidak rasional. Nah, kemudian ini dari SNI yang tadi itu, bahwa SNI 8460 2017, nah di sini persyaratan tadi bahwa bangunan boleh turun kalau dia serentak, ya. Boleh turun sampai sebatas izin lebih kecil 15 cm plus B per 600. Ya, ini di mana B-nya dalam satuan senti, ya. Merupakan bentang daripada tie beam itu, ya. Kemudian di SNI 2017 ini disebut untuk menghitung delta S tadi berdasarkan kemampuan, ya, kemampuan layanan yang sebesar 1/300. Nah, ini kita cari jawabannya. Kita cari jawaban di sini, ya, bahwa dari momen primer ini terjadi translasi, terjadi goyangan, maka timbullah MA dan MB seperti ini. Ini momen primernya, di mana MA akan sama dengan MB, besarnya adalah 6EI delta per L kuadrat. Ya, itu untuk tumpuan jepit. Kalau di statika, tumpuannya sendi, ini masih ada goyangan, tapi besarnya adalah 3EI delta per L kuadrat. Nah, sekarang tie beam selalu di posisi tumpuan jepit, maka itu digunakan 6EI delta per L kuadrat. Jadi nampak di sini sebuah tie beam turun sebesar delta. Nah, kalau kita lihat dari
sisi lain, ini kan dua sisi mata uang berbeda. Dari sisi lain, ya, bahwa ini suatu tie beam dengan inersia sebesar I, kemudian dari mutu beton, kalau dari mutu beton tertentu sebesar E di sini, penurunan sebesar delta, bentang sebesar L, terjadi penurunan. Ya, kalau kita mengasumsikan adanya momen yang mendorong, ya, mendorong sehingga terjadinya delta S, ada momen yang mendorong sehingga terjadi perbedaan penurunan. Besarnya momen yang mendorong ini, kalau E-nya semakin mutu beton semakin tinggi, maka butuh suatu momen yang lebih besar untuk mendorong. Ya, kalau E semakin tinggi, butuh suatu momen yang lebih besar untuk mendorong sehingga terjadi delta S. Maka wajar kalau E-nya besar, pembesiannya juga ikut besar. Kemudian kalau balok ini kecil, lebih mudah didorong oleh momen ini. Cukup momen yang kecil aja. Tetapi bila inersianya ini besar, maka dibutuhkan suatu momen yang lebih besar. Ya, tentu momennya besar untuk mendorong balok yang besar ini. Maka di sini wajar lagi, rasional, ya, rasional bahwa balok yang besar butuh momen yang lebih besar untuk mendorong supaya slope itu terjadi perbedaan penurunan sebesar delta. Ya. Kemudian kalau bentangnya besar, ini berbanding terbalik. Ya, bentangnya besar di sini, ya, dia membutuhkan momen yang kecil untuk mendorong. Kalau bentangnya kecil, dia butuh momen yang besar untuk mendorong. Ini butuh bentang semakin kecil, lebih sulit dia mendorong sehingga terjadi delta. Kalau bentang besar, lebih mudah mendorong sehingga terjadi delta. Inilah jawabannya, sehingga yang tadinya melihat dari sisi lain seolah-olah tidak rasional, sekarang menjadi sangat rasional. Jadi saya berharap setelah para engineer yang tadi mengatakan tidak rasional, setelah mengikuti video ini, sudah jelas dan sudah paham bahwa ini sangat rasional. Jadi di sini kalau contoh soal ini saya ambil dari buku, ini satu buku lagi, Pokok-pokok Teknologi Struktur Konstruksi dan Arsitektur oleh si Bar ini, ya. Nah, dia membuat contoh soal. Contoh soalnya sebenarnya sama persis seperti contoh soal yang semula, cuma bahasanya aja. Pertanyaan saja yang untuk kita jawab dan kita dapat memahami bahwa ini menjadi sesuatu formula yang sangat rasional. Jadi contoh soalnya, anggaplah balok dari rangka momen tersebut, saya ambil dari buku ini, ya, memiliki bentang sekian, 25 feet, 300 in, dan mengalami penurunan diferensial settlement sebesar yang D-nya 3/4 inci apabila anggota struktur adalah penampang baja WF, ya, 24 kali 84 yang memiliki kekakuan EI 30 juta kali 2,2300 atau sama dengan 69 miliar leb inci persegi, maka momen yang terjadi adalah, ya, dikatakan momen yang terjadi, sehingga ini sudah terjadi penurunan dulu, baru momen yang terjadi, sehingga momen terjadi seperti ini, ya, itu 3.450.000 in lab. Nah, inilah menjadi sesuatu yang tadi tidak rasional sehingga sekarang menjadi sangat rasional. Ya, demikian kisah sepenggal struktur kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.